Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Syarifah. Saya berasal dari Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, yang disebut dengan UINSI Samarinda. Dalam pembuatan video ini, saya akan menjawab tugas dari Pak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Sebelumnya, jangan lupa kalian like dan subscribe video ini ya teman-teman. Pertanyaan pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun, tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat. Dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Nah, menurut Aristoteles, filsafat dimulai dengan rasa kagum yang tumbuh dari suatu aporia. Apa sih aporia itu? Aporia adalah kata Yunani yang berarti problem atau tanpa jalan keluar. Problem dapat diartikan sebagai sesuatu situasi yang teoritis maupun yang praktis. Untuk itu, tidak ada jawaban yang lazim atau secara otomatis memadai. Oleh karena itu, memerlukan proses perenungan. Suatu hal yang dihadapi manusia yang berupa persoalan itu belum jelas persoalannya. Sehingga apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan jawaban yang dapat menjelaskannya. Nah, jadi kalau seseorang itu menghadapi persoalan yang belum jelas, persoalan tersebut, maka dibutuhkanlah jawaban untuk dapat menjelaskannya. Jawaban atas persoalan ini dapat diperoleh dengan kegiatan akal yang disebut berpikir. Nah, berfilsafat adalah berpikir. Ini tidak berarti berpikir adalah berfilsafat. Nah, kalau dikatakan berfilsafat adalah berpikir, hal ini dimaksudkan bahwa berfilsafat termasuk kegiatan berpikir. Kata adalah dalam berfilsafat adalah berpikir mengandung pengertian bahwa berfilsafat itu tidak identik dengan berpikir, melainkan berfilsafat termasuk dalam berpikir. Dengan demikian, tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Nah, akan tetapi dapat dikatakan, dipastikan bahwa orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Hanya saja berfilsafat itu berpikir dengan ciri-ciri tertentu. Nah, apa saja ciri-ciri tersebut? Misalnya, seorang mahasiswa berpikir bagaimana agar memperoleh IP, indeks prestasi, yang tinggi pada suatu semester. Atau seorang pegawai memikirkan gaji yang akan diterima pada bulan yang akan datang. Atau seorang pedagang berpikir tentang laba, keuntungan yang akan diperoleh dalam bulan ini. Nah, semua contoh yang dikemukakan itu bukanlah berpikir secara kefilsafatan. Melainkan apa? Melainkan berpikir biasa. Nah, jadi pikirannya itu pikir biasa. Yang di situ berpikir sehari-hari. Nah, yang jawabannya tidak memerlukan pemikiran yang mendalam. Artinya sudah cukup seperti itu. Nah, pemikirannya hanya pemikiran biasa saja, tidak usah memerlukan pikiran yang mendalam. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Pada perkuliahan, Anda telah pelajari sejarah filsafat. Coba Anda deskripsikan sejarah filsafat disertai dengan identifikasi pemikirannya. Nah, jadi sejarah filsafat itu, pada awalnya dikenal pada kisaran tahun 700 SM
di Yunani. Filsafat yang dalam bahasa Yunani disebut filosofia. Pada dasarnya terkonstruksi dari dua suku kata, philos atau philia dan sophos. Sophos, philos diartikan sebagai cinta, persahabatan. Sedangkan sophos berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensia. Oleh karena itu, filosofia dapat diartikan sebagai apa? Cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Menurut Somardi Sorajaptra, filosofos harus mempunyai pengetahuan luas sebagai penjiwaan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Sokrates yang memberikan arti kata filosofi sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofi. Sedangkan filosofi dalam bahasa Inggris, filosofi dalam bahasa Belanda, Jerman, dan Prancis, atau filsafat dalam bahasa Indonesia. Filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya. Pemahaman, deskriptif, evaluatif, interpretatif, dan spekulatif kritisme. Nah, di sini filsafat itu dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib. Nah, menurut tata cara, aturan, dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya. Perlu pemikiran kembali. Kemudian pemahaman. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Ruang lingkup pendidikan yang mana saja yang menjadi pembahasan filsafat? Adapun ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu, lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar. Benar ada, itu nyata, baik material, konkret, maupun non-material, abstrak, tidak terlihat. Nah, jadi segala sesuatu ini mungkin, nyata, baik materialnya maupun di situ tidak terlihat. Nah, filsafat sebagai induk ilmu-ilmu lainnya, pengaruhnya masih terasa. Setelah filsafat ditingkatkan oleh ilmu-ilmu lainnya, ternyata filsafat tidak mati, tetapi hidup dengan corak tersendiri, yakni sebagai ilmu yang memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh ilmu-ilmu khusus. Akan tetapi, jelaslah bahwa filsafat tidak termasuk ruangan ilmu pengetahuan yang khusus. Jadi, objek filsafat itu tidak terbatas. Objek pemikiran filsafat yaitu dalam ruang lingkup yang menjangkau permasalahan kehidupan manusia. Alam semesta dan alam sekitarnya adalah juga objek pemikiran filsafat pendidikan. Filsafat boleh dikatakan suatu ilmu pengetahuan, tetapi objeknya tidak terbatas. Jadi, mengatasi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya merupakan bentuk ilmu pengetahuan yang tersendiri, tingkatan pengetahuan tersendiri. Filsafat itu erat hubungannya dengan pengetahuan biasa, tetapi mengatasinya karena dilakukan dengan cara ilmiah dan mempertanggungjawabkan jawaban-jawaban yang diberikannya. Filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi ekstensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, selanjutnya di situ terdapat
ruang lingkup. Nah, mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Nah, kemudian dijelaskan kembali, yaitu cara kerja dan hasil filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dan kehidupan manusia, di mana pendidikan merupakan salah satu aspek dari kehidupan tersebut. Karena hanya manusialah yang dapat melaksanakan pendidikan. Nah, manusialah yang dapat melaksanakan menunjang pendidikan. Nah, oleh karena itu pendidikan membutuhkan filsafat. Nah, mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Nah, apa sebabnya? Karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang hanya terbatas pada pengalaman. Nah, dalam pendidikan akan muncul masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam, serta lebih kompleks. Nah, jadi pendidikan ini akan muncul masalah-masalah yang lebih luas lagi, lebih dalam. Nah, kemudian yang tidak terbatasi oleh pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan yang faktual. Nah, yang tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Seorang guru, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan, perlu mengetahui filsafat dan filsafat pendidikan. Nah, jadi seorang guru ini penting mengetahui filsafat dan filsafat pendidikan. Nah, kenapa? Apa sebabnya? Karena tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup. Nah, jadi tujuan pendidikan itu akan berlangsung dengan tujuan hidup juga. Nah, kemudian dan kehidupan individu. Nah, kehidupan secara pribadi. Nah, maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan tidak dapat dimengerti sepenuhnya tanpa mengetahui tujuan akhirnya. Tujuan akhir pendidikan perlu dipahami dalam kerangka hubungannya dengan tujuan hidup tersebut, baik tujuan individu maupun tujuan kelompok. Guru sebagai pribadi memiliki tujuan dan pandangan hidupnya. Guru sebagai warga masyarakat atau warga negara memiliki tujuan hidup bersama. Hubungan filsafat dengan pendidikan dapat diketahui bahwa filsafat akan menelaah suatu realitas dengan lebih luas, sesuai dengan ciri berpikir filsafat, yaitu radikal, sistematis, dan universal. Konsep tentang dunia dan pandangan tentang tujuan hidup tersebut akan menjadi landasan dalam menyusun tujuan pendidikan. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat. Bagaimana manfaat filsafat bagi guru PAI? Nah, jadi di sini manfaat filsafat bagi guru PAI, nah itu yang pertama melatih manusia berpikir kritis dan runtut dalam menyusun hasil pikiran secara sistematis. Yang kedua, menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir sempit. Yang ketiga, melatih diri mengambil kesimpulan mengenai sesuatu hal secara mendalam dan komprehensif. Yang keempat, menjadikan diri bersikap dinamis dan terbuka dalam menghadapi suatu problem. Yang kelima, membuat diri menjadi manusia yang penuh toleransi dan tenggang rasa. Yang keenam, menjadi alat yang berguna bagi manusia, baik untuk kepentingan pribadinya maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Yang ketujuh, menyadari akan kegunaan manusia, baik secara pribadi maupun dalam hubungan dengan orang lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, demikianlah itu saja yang saya sampaikan dalam materi filsafat umum ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.